Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek pemrograman berorientasi objek dengan sistem rumah makan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Rafida Indi Halimah, kemudian Syarifatul Daimah Zulfatiyah, dan Anas Farid Rahman. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama, saya akan mempresentasikan cara kerja dari sistem rumah makan yang telah kami buat. Data pada sistem rumah makan ini diinisialisasi pada halaman login dan menjalankannya juga mulai dari halaman login. Kalau kita mau menambahkan user, kita bisa menambahkannya di sini. Untuk menu-menu makanannya, di sini kita bisa menambahkannya lagi di bagian fungsi unit makanan. Langsung saja kita jalankan programnya. Dan seperti ini tampilannya setelah run, dan saya akan login menggunakan username yang saya tambahkan sendiri, yaitu username Rafida. Klik login, maka akan muncul tampilan awal dari sistem rumah makan hotel. Di halaman pertama ini terdapat daftar makanan yang kita dapatkan dari fungsi unit makanan yang ada di samping, dan terdapat keranjang yang kosong karena kita belum melakukan pemesanan. Kemudian saya akan mencoba memesan satu ayam order. Apabila kita memasukkan kuantitas pesanan kita minimal, maka akan muncul pesan kuantitas minimal untuk order adalah 1. Maka minimal angka yang kita masukkan adalah 1. Misalkan saya pesan satu ayam dia, masukkan ke keranjang, maka di keranjang ini akan tertulis pesanan sate ayam dengan kuantitas 2 dan harga 50.000. Total ini merupakan hasil perkalian dari harga makanan dan kuantitas yang dipesan. Misalkan saya akan memesan nasi 1 order 1, masukkan ke keranjang, maka itu akan tertulis nasi kuantitas 1 total 3.000. Misalkan saya akan memesan nasi lagi 1 ke keranjang, maka pesanan itu akan ditambah menjadi 2 dengan total 6.000. Kemudian kita klik bayar. Misalkan saya membayar dengan uang yang kurang, yaitu 50.000, padahal total bayarnya 56.000, maka akan muncul tulisan jumlah bayar tidak mencukupi. Dan apabila saya menuliskannya dengan huruf abjad seperti ini, klik get order, maka akan muncul tulisan jumlah bayar harus berupa angka. Misalkan saya masukkan email ini untuk get order, maka akan muncul detail order kita, yaitu terdapat tanggal dan waktu pemesanan order, total biaya, jumlah bayar yang kita lakukan, dan akan terdapat detail kembalian uang kita. Di sini juga terdapat di sini pesanan yang telah kita lakukan. Apabila kita klik kembali, maka kita akan kembali ke halaman awal sistem rumah makan kita. Dan apabila kita klik daftar order, maka di sini terdapat order yang telah kita lakukan sebelumnya. Misalkan saya pesan lagi, masukkan keranjang, kemudian bayar. Misalkan saya bayar dengan uang pas 19.000 buat order, maka di sini terdapat detail order seperti yang sebelumnya. Jadi kita klik kembali. Misalkan kita ingin mengecek daftar ordernya apa saja, kita bisa klik daftar order, dan daftar order akan bertambah karena daftar order ini akan bertambah
sesuai dengan orderan yang kita lakukan. Karena kita sudah melakukan orderan 2 kali, maka di sini akan bertambah, dan daftar order akan diurutkan berdasarkan tanggal waktu yang paling baru. Jadi di sini pesanan yang paling baru adalah pesanan yang paling atas. Misalkan kita klik pesanan yang sebelumnya, kita klik selesai, maka status pesanan akan berubah menjadi selesai. Misalkan kita klik selesai pada pesanan dengan status yang sudah selesai, maka akan muncul tulisan order ini sudah selesai. Misalkan kita klik detail, ada salah satu daftar orderan kita, maka akan ditampilkan kembali detail order yang telah kita lakukan. Kembali, kita klik selesai, maka statusnya akan berubah menjadi selesai. Kembali, misalkan saya pesan lagi order ada bayarnya, oke, dan kita klik bersihkan keranjang. Misalkan kita klik bersihkan keranjang, maka keranjang akan kosong kembali. Kita bisa log out juga untuk misalkan mengganti admin, kita tinggal klik log out dan kita akan log out. Dan kita juga bisa login dengan user yang lain atau admin yang lain. Misalkan kali ini saya akan login menggunakan admin dan password admin 123. Misalkan password salah, maka akan terdapat tulisan username atau password salah. Ini passwordnya sudah benar, maka akan muncul halaman semula, yaitu halaman pertama sistem melakukan. Misalkan kita klik daftar order, maka terdapat daftar order yang sebelumnya telah dilakukan. Misalkan kita ingin keluar dari sistem, maka tinggal klik X. Sebelum presentasi tentang cara kerja sistem pembahasan dari kelompok kami, kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh dua teman saya yang lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan main kelas makanan.java. Terutama di sini terdapat isi package, terdapat akses modifier publiknya ya. Dan juga di sini terdapat instance variable dengan akses modifier private yang dimana tidak bisa diakses ya, kecuali oleh itunya sendiri. Dan di sini tuh terdapat konstruktor dengan akses modifier public sehingga dia bisa diakses oleh yang lainnya seperti itu. Di sini juga terdapat ya tulisannya ini. Terus lanjut di bawahnya itu terdapat encapsulation getter, yang berarti itu untuk memanggil. Terdapat metode juga, metode non void. Di sini terdapat public string get, nama ini sebagai getternya ya, sebagai getter, dan juga ini juga sebagai getternya. Oke, cukup sekian untuk penjelasan mengenai kelas makanan.java. Akan berlanjut ke order.java. Oke, lanjutan dari yang tadi ya, dari kelas makanan.java. Kali ini saya akan menjelaskan kelas order.java. Di dalam kelas ini itu berisikan package-nya ini dia berada di dalam kelas package. Terus terdapat import java until map-nya itu untuk mengambil ini ya. Terus lanjut lagi public class order.
Nah, ini untuk namanya ya, nama kelasnya itu order ya. Terus di bawahnya ini ada instant variable dengan akses modifier private. Nah, seperti ini kan tampilannya ini. Kemudian turun lagi ke bawah, konstruktor dengan akses modifier public. Konstruktor itu sendiri adalah metode khusus yang akan dijalankan secara otomatis pada saat sebuah objek dibuat instansiasi, yakni ketika perintah new dijalankan. Biasanya kita itu pernah mendengar ya untuk kata konstruktor terlebih dahulu itu. Terus untuk ini dia public order dan total ini. Oke, turun ke bawah, setter dan getternya ya. Setter dan getter. Tapi juga terdapat encapsulation-nya. Nah, di sini juga ada method void. Method void sendiri itu metode yang tidak memiliki nilai kembali. Biasanya digunakan tidak untuk mencari nilai dalam suatu operasi. Untuk pendeklarasiannya kita harus menambahkan kata kunci void. Nah, nih langsung ya di sini. Seperti yang tadi saya bilang, terdapat kata void untuk mendeklarasikan. Terus di bawahnya ini terdapat method non void. Method non void itu sendiri ya, atau yang lebih dikenal dengan method return, adalah metode yang mengembalikan nilai secara langsung atau sebuah nilai dari variabel. Nah, ini dia, ada contohnya ini seperti ini. Yep. Turun lagi sampai ke bawah seperti itu. Untuk sekian ya dari penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan. Akan berlanjut lagi ke penjelasan berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, kelas aktif admin. Pada baris pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas aktif admin. Pada baris yang ketiga dan keempat, merupakan bagian import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas aktif admin. Pada baris yang keenam, dinyatakan bahwa kelas aktif admin merupakan inheritance dari kelas admin dengan akses modifier public. Pada baris ke-7 sampai ke-12, merupakan pembuatan static variable dengan akses modifier public. Pada baris ke-14 sampai ke-16, merupakan sebuah inheritance konstruktor berparameter dari kelas admin dengan akses modifier public. Selanjutnya, kelas admin. Pada baris yang pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas admin. Pada baris ke-3, dinyatakan bahwa kelas admin memiliki akses modifier public. Pada baris ke-4 dan ke-5, merupakan instance variable dengan akses modifier protected. Pada baris ke-7 sampai ke-10, merupakan sebuah konstruktor berparameter dengan akses modifier public. Pada baris ke-12 sampai ke-17, merupakan method non-void encapsulation getter dengan akses modifier public. Selanjutnya, main class login yang berjenis JFrame. Pada baris pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas login. Baris ketiga sampai baris ke-7 merupakan import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas login. Baris ke-9 menyatakan bahwa kelas login inheritance dari JFrame dengan akses modifier public. Baris ke-10 sampai baris ke-18 merupakan sebuah konstruktor dengan akses modifier public, guna untuk mengset static variable lalu menampilkan seluruh komponen yang ada di dalam kelas login. Baris ke-20 sampai baris ke-33 merupakan metode non-void dengan akses modifier private. Metode ini berguna untuk menambahkan nama dan harga makanan yang diinginkan.
Dengan catatan, hampir di seluruh metode void ataupun non-void di dalam project kami akan ada kode lokal, variabel, dan kode pembuatan objek di dalamnya. Baris ke-35 sampai baris ke-40 merupakan metode non-void dengan akses modifier privat. Metode ini berguna untuk menambahkan username dan password yang diinginkan agar dapat digunakan saat proses login user. Baris ke-113 sampai baris ke-129 merupakan metode void dengan akses modifier privat yang di dalamnya terdapat lokal variabel. Metode ini kode untuk program buatan login untuk mengalihkan user ke daftar order jika username dan password yang diinputnya benar. Namun, program akan menampilkan warning message jika input username atau passwordnya salah. Baris ke-131 sampai baris ke-161 merupakan main static class dengan akses modifier public guna untuk menjalankan program kelas login. Selanjutnya, kelas daftar order. Pada baris yang pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas daftar order. Baris ketiga sampai baris ke-6 merupakan bagian import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas daftar order. Baris ke-8 dinyatakan bahwa kelas daftar order dengan akses modifier public merupakan inheritance dari JFrame. Baris ke-9 sampai baris ke-11 merupakan sebuah konstruktor dengan akses modifier public guna untuk menampilkan seluruh komponen yang ada di dalam kelas daftar order. Baris ke-130 sampai baris ke-135 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk program button kembali untuk mengalihkan user ke program kelas order makanan jika user mengklik button kembali. Baris ke-137 sampai baris ke-139 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini berguna untuk memanggil metode setTBLOrder. Baris ke-141 sampai 143 merupakan instance variabel dengan akses modifier privat. Pada baris 142, ia juga merupakan sebuah static variabel. Baris ke-145 sampai baris ke-160 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Di dalam metode ini terdapat kode lokal variabel, membuat objek, dan lainnya. Baris ke-162 sampai 178 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button selesai, yang ketika user mengklik button selesai, maka program akan mengubah tampilan daftar order menjadi selesai. Jika user belum memilih order ataupun mengklik kembali button selesai pada pesanan yang sudah selesai, maka program akan menjalankan JOptionPane.show message dialog. Baris ke-180 sampai 192 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button detail yang ketika user mengklik button detail, maka user akan dialihkan ke dalam tampilan program kelas detail order. Namun, jika user belum membuat orderan makanan, maka akan ditampilkan information message. Selanjutnya, kelas order makanan. Pada baris yang pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas order makanan. Baris ketiga sampai baris ketujuh merupakan bagian import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas order makanan. Baris ke-9 dinyatakan bahwa kelas order makanan dengan akses modifier public merupakan inheritance dari JFrame. Baris ke-10 merupakan instance variabel dengan akses modifier privat. Baris ke-12 sampai baris ke-17 merupakan sebuah konstruktor berparameter dengan akses modifier public guna untuk mengset static variabel lalu menampilkan seluruh komponen yang ada di dalam kelas order makanan. Baris ke-243 sampai 246 merupakan instance variabel dengan akses modifier privat. Pada baris 244 dan 245 merupakan static variabel juga. Baris ke-248 sampai 253 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini
berguna untuk memanggil beberapa metode. Baris ke-255 sampai 266 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini untuk kode button order yang ketika user menekan button order, maka user akan dialihkan ke tampilan program kelas kuantitas. Dan jika user belum membuat order makanan, akan ditampilkan information message. Baris ke-268 sampai 274 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini merupakan kode untuk button logout yang ketika user mengklik button logout, maka user akan dialihkan ke tampilan program kelas login. Baris ke-276 sampai 280 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button bersihkan keranjang. Baris ke-282 sampai 292 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button bayar. Jika user mengklik button bayar, maka user akan dialihkan ke tampilan program kelas pembayaran. Baris ke-294 sampai 299 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button daftar order. Baris ke-301 sampai 326 merupakan metode void dengan akses modifier privat, dan di dalam metode ini terdapat beberapa kode untuk membuat objek, kode lokal variabel, dan lain-lain. Selanjutnya, kelas kuantitas. Pada baris yang pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas kuantitas. Baris ketiga sampai 5 merupakan bagian dari import, package, dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas kuantitas. Baris ke-7 dinyatakan bahwa kelas kuantitas dengan akses modifier public merupakan inheritance dari JFrame. Baris ke-8 merupakan instance variable dengan akses modifier privat. Baris ke-10 sampai baris ke-13 merupakan sebuah konstruktor berparameter dengan akses modifier public guna untuk memanggil semua komponen yang ada dalam kelas kuantitas. Baris ke-132 sampai 134 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini berguna untuk memanggil metode back to order makanan. Baris ke-136 sampai 148 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini untuk kode button masukkan keranjang. Di dalam metode ini terdapat lokal variabel. Baris ke-150 sampai 154 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat objek dan mengeset teks. Baris ke-156 sampai 161 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat objek dan kode yang lainnya. Selanjutnya, kelas detail order. Pada baris yang pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas detail order. Baris ketiga sampai baris ketujuh merupakan bagian import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas detail order. Baris ke-9 dinyatakan bahwa kelas detail order dengan akses modifier public merupakan inheritance dari JFrame. Baris ke-10 sampai 11 merupakan instance variable dengan akses modifier privat. Baris ke-13 sampai baris ke-17 merupakan konstruktor berparameter dengan akses modifier public guna untuk menampilkan semua komponen yang berada di dalam kelas detail order. Baris ke-183 sampai 191 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat objek dan kode untuk mengeset teks. Baris ke-193 sampai 195 merupakan instance variable dengan akses modifier privat. Di baris ke-194, ia juga merupakan static variable. Baris ke-197 sampai 209 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat lokal variabel, membuat objek, mengeset tabel, dan lainnya. Baris ke-211 sampai 221
merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button kembali. Di dalam metode ini ada kode pembuatan objek berdasarkan kondisi program saat dijalankan oleh user. Selanjutnya, kelas pembayaran. Pada baris pertama, merupakan keterangan package yang ditempati oleh kelas pembayaran. Baris ketiga sampai baris ke-9 merupakan bagian dari import package dan kelas agar komponen yang berada di dalamnya dapat digunakan oleh kelas pembayaran. Baris ke-11 dinyatakan bahwa kelas pembayaran dengan akses modifier public merupakan inheritance dari JFrame. Baris ke-12 merupakan instance variabel dengan akses modifier privat. Baris ke-14 sampai baris ke-17 merupakan konstruktor berparameter dengan akses modifier public guna menampilkan seluruh komponen yang ada dalam kelas pembayaran. Baris ke-132 sampai 134 merupakan metode void dengan akses modifier privat yang di dalamnya memiliki kode untuk mengeset teks. Baris ke-136 sampai 141 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button kembali. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat objek dan kode yang lainnya. Baris ke-143 sampai 165 merupakan metode void dengan akses modifier privat. Metode ini kode untuk button buat order. Di dalam metode ini terdapat kode untuk membuat lokal variabel, membuat objek, membuat tampilan pesan warning dan error, dan kode-kode yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.